Setelah bulan Juni yang penuh gebrakan di mana Liverpool mencetak rekor pembelian pemain baru, kini giliran pintu keluar Anfield yang mulai terbuka lebar. Bukan soal siapa yang datang, melainkan siapa yang akan mengucapkan selamat tinggal. Dan dalam waktu dekat, setidaknya ada 3 nama yang sangat mungkin meninggalkan Merseyside. Salah satunya bahkan sudah dijadwalkan menjalani tes medis. Mari kita mulai dari Jarell Quansah. Bek muda yang bersinar di musim terakhir Jurgen Klopp ini tampaknya akan segera memulai petualangan barunya di Bundesliga. Bayer Leverkusen bergerak cepat memanfaatkan hubungan dekat mereka dengan Liverpool, yang sebelumnya sudah terjalin lewat transfer Jeremy Frimpong dan Florian Wirtz. Quansah direncanakan menjadi pengganti Jonathan Tah yang akan bergabung dengan Bayern Munchen. Tes medisnya sudah dijadwalkan pada hari Senin 30 Juni 2025. Dan jika semuanya lancar, pengumuman resminya bisa saja muncul pada malam harinya. Nilai transfernya mencapai 35 juta pound dengan klausul pembelian kembali antara 50 hingga 60 juta pound untuk Liverpool. Sebuah langkah besar bagi pemain yang pernah mencetak gol emosional dalam laga perpisahan Klopp melawan Wolves, tetapi sayangnya hanya jadi starter 1 kali di era Arne Slot. Lalu ada Tyler Morton, gelandang muda yang sempat bersinar bersama timnas Inggris U21 di Euro tahun ini, kini menghadapi kenyataan pahit. Cedera bahu membuatnya absen panjang, dan kegagalan pindah di bursa Januari seakan menunda takdirnya. Tapi kini dengan lini tengah Liverpool yang semakin padat, terutama setelah kedatangan Florian Wirtz, Morton tahu bahwa ini saatnya mengambil keputusan besar. Beberapa klub mulai menunjukkan ketertarikan. RB Leipzig, Bayer Leverkusen, bahkan sejumlah tim dari Championship disebut-sebut sedang memantau situasinya. Morton ingin bermain secara reguler. Ia ingin karirnya terus berkembang, bukan sekadar menunggu giliran. Dan Liverpool pun siap membuka pintu, baik untuk peminjaman maupun transfer permanen. Terakhir, Kostas Tsimikas. Sosok yang selama 5 tahun menjadi pelapis setia Andy Robertson kini menghadapi dilema berat. Dengan hadirnya Milos Kerkez dari AFC Bournemouth senilai 40 juta pound, persaingan di posisi bek kiri semakin panas. Apalagi Robertson sendiri dipastikan bertahan setelah Atletico Madrid lebih memilih Matteo Ruggeri dari Atalanta. Tsimikas sempat berkata bahwa ia bahagia dengan perannya, tapi di hati kecilnya tentu ada keinginan untuk bermain lebih banyak. Dua klub asal Inggris, Nottingham Forest dan Leeds United, dikabarkan tertarik memboyongnya. Leeds khususnya sangat membutuhkan bek kiri baru setelah Junior Firpo bersiap hengkang ke Real Betis. Ketiga nama ini, Quansah, Morton, dan Tsimikas, adalah bagian dari proses besar yang sedang dijalankan Arne Slot. Setelah menyambut para pemain bintang di bulan Juni, kini saatnya merapikan barisan dan memberi ruang bagi dinamika baru dalam skuad. Minggu ini bisa jadi salah satu pekan tersibuk di Merseyside. Tapi bukan karena ada bintang baru yang datang, melainkan karena sejumlah nama akan berpamitan. Sebuah babak baru akan dimulai bukan hanya bagi mereka yang pergi, tapi juga bagi Liverpool yang sedang menata ulang identitasnya di bawah nakoda baru. Di tengah persiapan menyambut musim baru, ketika harapan dan ambisi tengah dibangun kembali, badai justru datang dari arah yang tak terduga. Luis Diaz, winger penuh energi yang kerap menggetarkan sisi kiri pertahanan lawan, kini berada di tengah pusaran isu besar. Al Nassr, salah satu raksasa dari Timur Tengah, kabarnya siap melempar tawaran fantastis lebih dari 1,6 triliun rupiah untuk meminangnya. Sebuah angka yang luar biasa. Tapi lebih dari sekadar nilai, tawaran ini menimbulkan pertanyaan besar. Akankah Diaz tergoda? Memang sebelumnya Liverpool sudah menegaskan kepada Barcelona bahwa pemain Kolombia itu tidak untuk dijual. Namun cerita belum selesai di sana. Spekulasi menyebut Diaz sempat merasa tidak puas dengan perlakuan yang ia terima di Anfield. Jurnalis Ben Jacobs bahkan membocorkan bahwa Diaz pernah terbuka untuk pindah ke Camp Nou. Kini, meski belum jelas bagaimana sikapnya terhadap pendekatan dari Arab Saudi, ketertarikan Al Nassr telah cukup untuk mengganggu ketenangan di kubu The Reds. Arne Slot, manajer baru yang datang membawa semangat dan filosofi segar, tentu menghadapi ujian besar.
Setelah belanja besar-besaran yang menghabiskan lebih dari 2,4 triliun rupiah demi mendatangkan nama-nama seperti Jeremy Frimpong, Florian Wirtz, hingga Milos Kerkez, kini ia harus memastikan timnya tidak kehilangan pondasi penting. Karena kehilangan satu pemain seperti Diaz yang jadi motor serangan di banyak laga krusial, bisa mengubah keseimbangan seluruh sistem. Di sisi lain, kabar tentang kepergian Jarell Quansah makin mendekati kenyataan. Bek muda yang baru saja tampil di final Euro U21 untuk Inggris dijadwalkan menjalani tes medis di Bayer Leverkusen pada hari Senin. Transfernya disebut bernilai awal 663 miliar rupiah dengan potensi tambahan hingga 110 miliar. Namun yang membuat transfer ini berbeda adalah adanya klausul pembelian kembali senilai minimal 1,3 triliun rupiah yang bisa meningkat hingga 1,55 triliun tergantung performa sang pemain. Sebuah langkah cerdas dari Liverpool, melepas tapi tetap menggenggam kendali. Dan ini bukan satu-satunya perpisahan yang menggantung di udara. Sebelumnya, klub juga sudah kehilangan nama-nama seperti Min Kelleher dan bahkan Trent Alexander-Arnold. Semua ini menjadi sinyal bahwa restrukturisasi besar sedang berlangsung. Tapi di balik setiap transfer keluar ada kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Apakah Liverpool bisa tetap kokoh di tengah badai? Dengan jadwal padat yang menanti, dari liga domestik hingga kompetisi Eropa, kedalaman skuad menjadi segalanya. Dan sekarang, dengan kemungkinan hengkangnya beberapa nama kunci, tekanan berada di pundak Arne Slot. Ia harus menjaga ritme, menjaga chemistry, dan tetap menjaga mimpi mempertahankan gelar Premier League. Belanja besar sudah dilakukan. Tapi ketika pintu keluar mulai terbuka lebar, Liverpool tahu ini bukan sekedar soal membeli atau menjual. Ini soal menjaga jiwa tim tetap utuh di tengah gempuran uang besar dan godaan popularitas dari luar. Sebuah pertarungan diam-diam yang bisa menentukan arah perjalanan mereka sepanjang musim nanti. Sementara isu seputar Luis Diaz terus bergulir, manajemen Liverpool diam-diam mulai melirik kemungkinan baru. Di balik layar, satu nama mencuri perhatian. Ademola Lookman. Winger lincah asal Nigeria ini tampil fenomenal di Serie A, dan kini peluang membawanya kembali ke Premier League terbuka lebar. Liverpool memang belum bergerak secara resmi, tapi laporan menyebut mereka tengah memantau situasi Lookman di Atalanta dengan sangat serius. Arsenal lebih dulu membuka pembicaraan, tapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Di tengah ketidakpastian itu, The Reds bisa saja melancarkan langkah mengejutkan dalam beberapa pekan ke depan. Arne Slot, yang dikenal fleksibel dalam merancang pola serangan, melihat Lookman sebagai opsi ideal di sektor sayap, terutama jika perombakan besar benar-benar terjadi. Memang prioritas utama Liverpool saat ini masih berada di lini tengah dan sektor penyerang murni, apalagi jika Darwin Núñez jadi hengkang. Tapi performa Lookman terlalu mencolok untuk diabaikan begitu saja. 17 gol, 10 assist, dan sebuah hat-trick ikonik di final Liga Eropa saat menundukkan Bayer Leverkusen. Itu semua bukan sekedar statistik, tapi bukti bahwa Lookman sudah berkembang menjadi pemain kelas dunia. Ia tidak hanya membawa Atalanta meraih kejayaan Eropa, tapi juga mengubah wajah serangan tim dengan kecepatannya yang mengoyak dan insting mencetak gol yang semakin matang. Musim ini pun dia tak berhenti menebar ancaman. 15 gol di Serie A memperlihatkan konsistensinya, bahkan saat Atalanta gagal mempertahankan momentum juara. Dan kini dengan keinginan untuk kembali ke tanah Inggris, Lookman membuka celah yang bisa dimanfaatkan Liverpool. Apalagi bayang-bayang kepergian Harvey Elliott dan Federico Chiesa membuat manajemen Anfield bersiap menyusun ulang sayap serangan. Di sisi kanan, Mohamed Salah masih menjadi tumpuan, sementara Cody Gakpo dan Luis Diaz bersaing di sisi kiri. Tapi jika dua nama lain benar-benar angkat kaki, lubang besar akan menganga dan Lookman bisa menjadi jawaban yang tidak hanya masuk akal, tapi juga eksplosif. Sebagai mantan pemain Everton, Lookman tentu tidak asing dengan atmosfer Merseyside. Tapi kali ini jika benar-benar kembali, ia akan mengenakan warna yang berbeda. Warna merah yang penuh ambisi dipandu oleh pelatih baru yang sedang membangun ulang pondasi kejayaan.
Liverpool tahu bahwa musim yang akan datang tak hanya menuntut kedalaman skuad, tapi juga kreativitas dalam mengantisipasi setiap celah yang mungkin terbuka. Dan saat pesaing seperti Arsenal masih menimbang-imbang, The Reds bisa saja menyergap lebih dulu. Sebuah langkah diam-diam yang bisa berubah jadi ledakan besar. Ada aroma perubahan besar yang tengah menguar di langit Anfield. Setelah menggebrak jendela transfer dengan mendaratkan 2 berlian Bundesliga, sang maestro muda Florian Wirtz dan si kilat dari sisi kanan Jeremy Frimpong, Liverpool kini mengalihkan bidikan mereka ke lini terdepan. Fokus mereka tertuju pada satu posisi yang paling menentukan, penyerang tengah. Nama Darwin Núñez, sang pemburu gol asal Uruguay, belakangan menjadi bahan perbincangan hangat. Ia disebut-sebut bakal angkat kaki dari Anfield dan menuju tanah Italia, tepatnya ke Napoli. Dan menariknya, klub yang sama itu punya aset berharga yang sedang jadi perbincangan, sosok penyerang tajam bernama Victor Osimhen. Sang predator Nigeria itu musim lalu tampil menggila saat dipinjamkan ke Galatasaray, mencetak tak kurang dari 37 gol. Luar biasa. Desas-desus pun mulai berseliweran. Mungkinkah terjadi pertukaran tak langsung antara Núñez dan Osimhen? Apakah Liverpool tengah menyiapkan panggung untuk duet baru yang bisa mengguncang Premier League? Meski belum ada langkah konkret dari manajemen The Reds soal ketertarikan terhadap Osimhen, rumor ini sudah cukup untuk membuat para legenda bereaksi. Salah satunya datang dari El Hadji Diouf, mantan penyerang flamboyan Liverpool. Ia tak bisa menyembunyikan perasa antusiasnya membayangkan Osimhen bersanding di lini depan bersama King Mo, sang raja Mesir. Bayangan itu bukan sembarang angan. Diouf teringat betapa mematikannya duet Mohamed Salah dan Sadio Mane dulu. Kombinasi kecepatan, naluri gol, dan insting tajam yang membuat bek-bek Premier League ketar-ketir setiap pekan. Kini ia yakin duet Salah dan Osimhen bisa membawa ancaman yang serupa, bahkan mungkin lebih dahsyat. Namun di balik euforia para fans dan komentar sang legenda, Liverpool justru bergerak dengan tenang. Tak ada kepanikan, tak ada gerakan terburu-buru. Direktur olahraga Richard Hughes dan pelatih baru Arne Slot, sang arsitek dari Belanda, tampak begitu percaya diri. Mereka telah lebih dulu mengamankan target utama sejak awal jendela transfer dibuka. Ini adalah langkah strategis seperti seorang grandmaster catur yang sudah memikirkan 10 langkah ke depan. Liverpool tidak akan membeli pemain hanya karena butuh. Mereka tidak mencari pelengkap, apalagi solusi darurat. Filosofinya jelas, hanya bergerak jika ada sosok yang benar-benar cocok dengan visi jangka panjang. Osimhen mungkin menarik, tapi bukan berarti The Reds akan mengejarnya hanya demi menenangkan rumor. Ini bukan kisah tentang kepanikan, tapi tentang perencanaan. Tentang klub besar yang tahu apa yang mereka butuhkan dan kapan harus bertindak. Jika pada akhirnya Osimhen benar-benar bergabung, maka itu karena ia memang potongan puzzle yang sempurna. Tapi jika tidak, Liverpool tetap melangkah tanpa ragu. Dan satu hal yang pasti, warisan duet Salah Mane belum sepenuhnya padam. Mungkin kelak kita akan menyaksikan bab baru dalam kisah itu. Dengan nama Victor Osimhen tertulis sebagai pengganti sang singa Senegal. Namun di balik semua ketenangan itu, satu nama terus menjadi sumber kegaduhan di bursa transfer musim panas ini, Darwin Núñez. Penyerang asal Uruguay itu kembali jadi sorotan. Setelah 3 musim yang penuh pasang surut bersama The Reds, masa depannya kini benar-benar berada di ujung tanduk. Ia disebut siap angkat kaki dari Anfield dan menuju Napoli, klub Serie A yang kini ditukangi oleh sosok penuh determinasi, Antonio Conte. Kedatangan Arne Slot ke kursi pelatih sempat memberi harapan bahwa Núñez bisa menemukan kembali ketajamannya. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Penampilannya musim lalu seperti roller coaster, naik sebentar lalu turun tanpa aba-aba. Meski tampil dalam 47 pertandingan dan ikut mengantar Liverpool menjadi juara Premier League, kontribusinya sebagai starter masih tergolong minim. Kritik pun datang silih berganti, seperti badai kecil yang tak kunjung reda. Padahal, ketika Liverpool menggaetnya dari Benfica pada musim panas 2022 dengan banderol tinggi, publik Anfield menaruh harapan besar.
Namun dalam 3 musim, ia hanya mampu mengemas 40 gol dari total 143 pertandingan lintas kompetisi. Bukan angka buruk, tapi jelas belum cukup untuk memenuhi ekspektasi yang disematkan sejak awal. Kini, dengan slot yang kabarnya mulai kehilangan kesabaran atas efektivitas sang striker di lini depan, manajemen Liverpool mulai membuka pintu. Mereka diyakini siap melepas Nunes jika tawaran yang tepat datang. Bukan sekadar melepas beban, tapi juga untuk membuka jalan bagi proyek baru. Penjualan ini disebut-sebut akan jadi sumber dana untuk memburu penyerang baru. Dan satu nama mencuat, Alexander Isak, bintang Newcastle yang sedang naik daun. Tentu saja kabar ini tak luput dari radar klub-klub besar Eropa. Dari AC Milan, Atletico Madrid hingga beberapa tim Timur Tengah mulai menebar pesona, mengintip peluang untuk merekrut Nunes. Tapi dari semua itu, Napoli tampaknya jadi kandidat paling serius. Apalagi Conte tengah membangun tim dengan ambisi besar. Meski sudah punya Romelu Lukaku di lini depan, Conte belum puas. Ia ingin lebih dan Nunes tampaknya masuk dalam puzzle yang sedang ia susun. Beberapa laporan menyebut Napoli sudah menjalin komunikasi langsung dengan Liverpool, bahkan mulai membuka percakapan dengan agen sang pemain. Dan dari sisi Nunes sendiri, sinyal yang muncul pun cukup terang. Ia tak menutup kemungkinan pindah ke Naples, apalagi jika semua pihak sudah sepakat. Dan seperti api yang disiram bensin, pengakuan dari Walter Gargano, ex-gelandang Napoli, dan senior Nunes di timnas Uruguay membuat rumor ini semakin meledak. Dalam sebuah wawancara radio, Gargano belak-belakan menceritakan bahwa ia baru saja berbicara langsung dengan Nunes. Ia bahkan mengaku menyarankan juniornya itu untuk menerima tawaran dari Napoli. Dan jawaban Nunes mengejutkan. Ia mengatakan, "Ya, saya akan segera datang ke Naples. Saya menunggu untuk menutup kontrak dengan Naples." Kalimat itu, meski sederhana, terasa seperti petir di langit Anfield. Apakah ini benar-benar akhir kisah Nunes bersama Liverpool? Atau hanya sebuah awal baru untuk lembaran yang lebih baik bagi sang pemain maupun klub? Yang jelas, satu hal kini pasti. Musim panas ini, panggung Anfield kembali penuh drama. Dan seperti biasa, para penonton tak sabar menunggu bagaimana cerita ini akan berakhir.